Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah sampai di rukun salat yang ketujuh, yaitu wal julusu baina sajdatain wa yatma'innu wujuban fil kull wa yaf'al baqi rakaat kadzalik. Duduk di antara dua sujud. Untuk membedakan antara sujud pertama dan sujud kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan duduk di antara keduanya. Karena fungsinya duduk di antara dua sujud ini sebagai pemisah, maka menurut banyaknya ulama, sebagaimana sudah dibahas disinggung di pertemuan sebelumnya tentang i'tidal, bahwa duduk di antara dua sujud ini adalah rukun yang pendek, karena fungsinya memisah antara sujud pertama dan sujud kedua. Di dalam duduk di antara dua sujud terdapat syarat, yaitu ada 5. Yang pertama, sesuai dengan syarat-syarat yang lain, an yasihha ma qablahu, harus sah apa yang dilakukan sebelumnya. Sebelum duduk di antara dua sujud, yaitu sujud pertama, kemudian sebelumnya juga i'tidal, sebelumnya lagi ruku, itu semuanya harus sah, baru duduk di antara dua sujudnya dianggap sah. Yang kedua, wa an la yaksida bihi ghairahu, tidak bermaksud untuk mengangkat kepalanya dari sujud kecuali memang untuk duduk di antara dua sujud. Karena itu ketika dia mengangkat kepalanya bukan tujuan untuk duduk di antara dua sujud, maka dia harus kembali ke sujud mengulangi mengangkat kepalanya. Seperti pembahasan sebelumnya, kecuali ada pengecualian ketika dia lupa dari sujud pertama langsung berdiri ke rakaat kedua. Kemudian ketika perpindahan dari sujud pertama ke berdiri, dia duduk sebentar, yang disunahkan di dalam sholat yang dinamakan dengan jalsatul istirahah, duduk untuk istirahat. Jadi ada spasi jeda ketika dia sujud pertama, mestinya sujud kedua sebelum berdiri ke rakaat kedua, atau kalau dia posisi rakaat ketiga sebelum berdiri ke rakaat keempat, itu disunahkan duduk yang dinamakan dengan duduk istirahah. Lah duduk istirahah ini persis dengan duduk di antara dua sujud, bahkan lebih singkat, memang pendek, ukurannya minimal tumaknina. Subhanallah, kalau dipanjangkan makruh, ada pendapat yang mengatakan batal. Duduk dia dari sujud pertama, duduk istirahah, kemudian berdiri. Di saat berdiri ingat kalau dia masih sujud sekali. Terus bagaimana? Apakah dia kembali ke sujud atau duduk? Lah kalau posisinya dia tadi duduk istirahah, maka langsung duduk untuk sujud kedua. Apa yang dia lakukan tadi sudah menjadi duduk di antara dua sujud, karena dia duduk istirahat. Walaupun duduk istirahat hukumnya sunnah, duduk di antara dua sujud hukumnya wajib. Ketika dia sudah duduk lil istirahat, maka dia sudah dikatakan duduk di antara dua sujud, tinggal menambahkan sujud kedua baru lanjut ke rakaat kedua. Tapi kalau dia saat berdiri nggak pakai duduk untuk istirahat, berdiri ke rakaat kedua, ingat kalau belum sujud kedua, bahkan belum duduk di antara dua sujud, maka kembalinya ke sujud pertama untuk mengangkat kepala, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud kedua. Misal dia di dalam posisi rakaat pertama, sujud pertama, setelah sujud dia
mau ngangkat untuk ke rakaat kedua. Saat ngangkat kepala dia duduk. Ini duduk sunnah. Nanti akan kita sebutkan di akhir nanti di antara sunnah-sunnah duduk di antara dua sujud. Duduk dia ukuran tumak nina, kemudian dia lanjut berdiri. Lanjut berdiri ke rakaat kedua. Dia lupa belum sujud kedua. Juga belum duduk di antara dua sujud. Lah kondisinya tadi dia sudah duduk istirahat. Biasanya kalau lupa itu harus kembali yang dia lakukan terakhir. Mestinya sujud, tapi karena dia sudah duduk di antara duduk istirahat tadi, maka dia cukup kembali ke duduk, langsung sujud rakaat sujud kedua. Setelah itu berdiri, duduk istirahat lagi sunnah, kemudian berdiri untuk rakaat kedua. Tapi kalau kondisinya misalkan dia dari sujud ngangkat kepala, sujud pertama ngangkat kepala untuk rakaat kedua tanpa duduk istirahat langsung, ingat belum duduk di antara dua sujud, belum sujud kedua, maka harus kembali ke posisi sujud. Kembali ke posisi sujud, ngangkat untuk duduk di antara dua sujud, sujud kedua, terus melanjut ke rakaat kedua. Nah, ini duduk istirahat. Kemudian yang ketiga tumak nina, sebagaimana di dalam kitab Risalatul Jamiah disebutkan wa an yatma'inna wujuban fil kul. Harus tumak nina secara wajib di semuanya. Semuanya yang dimaksud itu adalah 4 rukun. Rukuk, i'tidal, sujud 2 kali dan duduk di antara 2 sujud. Ini rukun-rukun yang wajib tumak nina. Loh, berarti yang lainnya nggak wajib tumak nina. Tumak ninanya otomatis. Yang lainnya ini tumak ninanya otomatis. Karena apa? Mesti panjang. Seperti berdiri baca Fatihah. Nah, dia baca Fatihah kan panjang, nggak mungkin nggak tumak nina. Sebab kalau goyang-goyang terus ngene gak sah sholatnya. Harus diem. Kalau goyang-goyang terus Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, dia gak sah. Begitu juga ketika tasyahud, nggak ada nanti di syaratnya tasyahud harus tumak nina. Kenapa? Pasti panjang, otomatis dia tasyahud tumak nina, karena itu nggak diwajibkan, nggak perlu diwajibkan, sudah terkandung di dalamnya tumak nina. Adapun rukuk, bacaan di rukuk nggak wajib. Bisa jadi orang Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, lah gak ada tumak nina nanti, karena itu disyaratkan, diwajibkan. I'tidal juga demikian, sujud 2 kali demikian, duduk di antara 2 sujud juga demikian. Kemudian yang keempat, wa antakuna tumak ninatu yakinan, tumak ninahnya yakin. Maksudnya seperti pembahasan sebelumnya, betul-betul anggota tubuhnya itu sudah tanpa ada gerakan, berada di posisinya masing-masing, ukuran subhanallah, maka dia sudah diyakinkan tumak ninahnya. Kemudian yang kelima, ini yang menurut pendapat bahwa duduk di antara 2 sujud adalah rukun yang pendek, maka tidak boleh dipanjangkan dengan zikir yang sudah diajarkan melebihi minimal tasyahud. Di dalam duduk di antara 2 sujud ini ada kesunahan, di antaranya cara duduknya. Cara duduknya itu yang afdal adalah al-iftirash. Iftirash itu kaki kiri, telapak kakinya dijadikan dudukan untuk pantat sebelah kirinya. Jadi kaki kiri menjadi dudukan untuk pantat sebelah kiri. Kaki kanan ngangkat, lurus, jari jemarinya menghadap kiblat, bukan miring, lurus, kaki jari jemari kakinya menghadap ke kiblat, menghadap ke kiblat. Nah, ini namanya duduk iftirash. Kalau bisa kita praktekkan gini, kaki kiri jadi bantalan untuk pantat kiri, ya, jadi bantalan untuk pantat kiri. Kaki kanan lurus demikian menghadap kiblat, jari jemarinya lurus menghadap kiblat, bukan ditekuk ngene tok. Ya, pokoknya mancep wis. Atau seperti ini, enggak diangkat, lurus, ininya lurus,
jari jemarinya menghadap kiblat. Tentunya kalau yang kakinya masih normal. Kalau wis asam urat, nah ini nggak dibahas wisan. Ya sebisanya. Karena duduknya boleh, sekalipun siloh boleh, nggak ada masalah. Ya sembujung ya nggak apa-apa, tapi afdolnya duduknya adalah al-iftirash. Kemudian yang kedua, disunahkan meletakkan tangannya dekat lutut, sekiranya ujung jarinya dia itu pas sejajar dengan lutut. Ya, duduk di antara dua sujud. Kemudian dalam kondisi nggak digenggam, sama lurus semuanya menghadap kiblat, bukan dibuka, dirapatkan, diarahkan ke kiblat. Kemudian dianjurkan untuk membaca doa yang insya Allah nggak ada yang nggak hafal. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kemudian dianjurkan untuk menambahkan doa, baca Rabbi habli galban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafiran wa la syaqiyan wa rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram. Kemudian kan setelah duduk di antara dua sujud, dia lanjut sujud kedua. Kalau memang itu dia di rakaat pertama untuk sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau di rakaat kedua selain subuh dan maghrib, atau di rakaat pertama setiap sholat sunnah yang 2 rakaat, ya di rakaat pertama di sholat sunnah yang 2 rakaat, maka disunahkan seperti yang kita bahas tadi adalah duduk istirahah. Ukurannya persis dengan duduk di antara 2 sujud. Ini disunnahkan, disunnahkan. Ukurannya seperti duduk di antara 2 sujud, cara tangannya juga sama, tapi tanpa ada bacaan apa-apa. Karena dari situ sudah mulai takbir sampai berdiri. Ya, untuk ke rakaat kedua Allahu Akbar sampai di rakaat kedua berdiri. Ini kesunahan yang ada duduk di antara 2 sujud. Kemudian saat berdiri ke rakaat kedua, sekalipun ahli fitness kuat, tetap disunahkan untuk pegangan pakai tangan. I'timad biyadihi al-ard. Ya, pegangan tangan saat berdiri. Tangan 2, ojo karena kuat tangan siji ngene tok. Ya. Kenapa? Nggak apa-apa, mau nggak pakai tangan gini langsung ya nggak masalah. Tapi dengan meletakkan tangannya ke bumi menunjukkan bahwa kita adalah hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah mencintai hamba-hambanya yang merasa hina di hadapannya. Bukan hina di hadapan makhluk, tapi hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai hamba-hamba yang demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan manfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.